keselamatan kerja. Pertama, metode ilmiah adalah cara sistematis yang digunakan oleh para peneliti atau ilmuwan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari sebuah masalah. Metode ilmiah ini menggunakan langkah-langkah atau tahapan yang sistematis dan terkontrol sehingga mendapatkan jawaban yang akurat. Tahapan-tahapan metode ilmiah antara lain: pertama, kita harus melakukan observasi. Apa sih itu observasi? Observasi adalah pengamatan secara akurat terhadap suatu peristiwa atau suatu benda. Lalu yang kedua, kita mencari dan merumuskan masalah. Setelah kita mengamati suatu peristiwa atau suatu benda, kita akan menemukan masalah yang nantinya akan menjadi poin atas penelitian kita. Yang ketiga, kita mengajukan hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis itu seperti kemungkinan yang terjadi, kemungkinan apa yang menyebabkan peristiwa ini terjadi. Dan yang keempat, kita menguji hipotesis dengan melakukan penelitian yang bisa mendukung atau membuktikan hipotesis tersebut betul atau tidak. Setelah kita membuat hipotesis dan melakukan penelitian terhadap hipotesis tersebut, lalu kita akan membuat analisis data mengenai peristiwa-peristiwa apa yang terjadi dan apa hasilnya. Jika analisis data tersebut tepat dan mendukung hipotesis yang kita buat tadi, maka selanjutnya kita akan membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan ini kita tarik setelah penelitian yang dilakukan secara berulang-ulang. Jika hipotesis yang kita buat betul, maka kesimpulannya kita bisa membuat hukum atau teori dari hipotesis kita. Dalam metode ilmiah, terdapat kriteria-kriteria yang harus kita penuhi. Yang pertama, berdasarkan fakta. Jadi apa yang kita sampaikan tidak boleh suatu hoax atau penipuan, melainkan sebuah fakta. Dan yang kedua, kita tidak boleh menyampaikan prasangka. Kita harus menyampaikan semua yang tepat sasaran, sistematis, dan tidak boleh bertele-tele, tidak boleh menyampaikan apa yang ada di opini kita, tapi apa yang ada di depan kita. Lalu, kita harus menyampaikannya secara objektif. Objektif ini seperti tadi, tidak apa yang kita sampaikan itu berdasarkan fakta yang ada di depan kita. Lalu, kita harus menyampaikan teori yang logis. Jadi, kita tidak menyampaikan sesuatu yang ada di imajinasi, namun sesuai logika dan fakta. Selanjutnya, kita menggunakan teknik kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif ini seperti warnanya putih, tanahnya subur, dan lain-lain. Dan kuantitatif itu seperti 1, 2, panjang tanamannya berapa sentimeter, dan lain-lain. Lalu kita menggunakan proses yang konseptual. Konseptual ini sesuai dengan konsep-konsep dari penelitian yang kita lakukan. Dalam melakukan penelitian, terdapat prinsip-prinsip keselamatan kerja. Yang pertama, adanya prasarana dan sarana yang memadai. Kedua, kita harus mematuhi apa yang ada dalam prosedur kerja. Yang ketiga, kita harus memahami fungsi alat dengan baik. Yang keempat, kita harus berhati-hati saat melakukan penelitian. Tempat yang kita gunakan dan dilengkapi dengan ventilasi yang baik, pencahayaan yang baik, dan lain-lain. Dan selanjutnya, kita akan melakukan sebuah penelitian di mana kita akan menguji apa pengaruh sinar matahari terhadap tumbuhan. Jadi, kita nanti akan menggunakan biji kacang hijau, lalu kita akan meletakkannya di tempat gelap dan di tempat terang. Lalu kita akan bandingkan apa perbedaan yang ada yang timbul dari kedua hal tersebut. Selamat menonton!